Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Nurinda Safitri, dan ketiga rekan saya yang saya wakilkan yaitu Kevin Mahendra, Indah Juwita Rahab, dan Muhammad Lutfi. Kita akan melakukan presentasi guna untuk memenuhi prasyarat kita menjalani UAS dari matkul manajemen pemasaran. Yang kita angkat adalah jurnal yaitu yang berjudul Analisis Persepsi Penumpang Terhadap Bauran Pemasaran Jasa Penerbangan Garuda Indonesia di daerah Yogyakarta. Next slide. Oke, nama jurnalnya adalah Jurnal Optimal atau Ekonomi dan Bisnis Aktual. Judul dari artikelnya adalah Analisis Persepsi Penumpang Terhadap Bauran Pemasaran Jasa Penerbangan Garuda Indonesia, yang ditulis oleh Santi Budiman dan Budi Haryanto pada tahun 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kevin. Persilahkan. Selanjutnya pendahuluan, yaitu perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan perusahaan penerbangan dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas pelayanan, harga, promosi di antara sekian banyaknya perusahaan penerbangan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa Garuda Indonesia. Lalu selanjutnya lagi, pendahuluan peranan pesawat terbang sebagai sarana transportasi menjadi semakin penting, yang secara langsung mendukung pariwisata dan bisnis internasional dalam kondisi persaingan yang ketat. Lalu harus diprioritaskan oleh perusahaan yaitu adalah kepuasan pelanggan, supaya pelanggan-pelanggan ini tetap belanja di Garuda Indonesia, seperti itu. Lalu tinjauan pustakanya ini, bauran pemasarannya ini dalam bisnis jasa terdapat 7 komponen, yaitu marketing mix. Marketing mix ini adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 7P dari bauran pemasaran tadi. Yang pertama itu ada produk. Produk adalah hal yang ditawarkan oleh di perusahaan, dapat berupa barang ataupun dapat berupa jasa. Yang kedua ada harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga ada tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Yang keempat ada promosi, digunakan untuk menarik calon pelanggan untuk menggunakan produk tersebut. Yang kelima ada orang, yaitu karyawan dari perusahaan tersebut. Keenam ada proses, yaitu kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada bukti fisik, dapat berupa aset dari perusahaan tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian atau tentang perilaku atau fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Selanjutnya. Nah, di dalam penelitian ini, penulis itu mengajukan hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dan berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah jalannya penelitian, yaitu pertama, persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh si peneliti. Dalam penelitian ini populasinya yaitu penumpang
populasi dan subjeknya yaitu penumpang Garuda Indonesia di wilayah Yogyakarta. Yang selanjutnya ada sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling. Dalam penelitian ini diberlakukan tingkat kesalahan sebesar 5% dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Untuk skala yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada metode analisis data. Dalam analisis data kuantitatif ini, data yang ada akan diuji dengan metode analisis chi-square atau X2. Analisis chi-square X2 ini digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil itu menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dari jurnal. Nah, dari jurnal ini ada analisa persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dari hasil penelitian tersebut. Yang pertama ada perbedaan persepsi penumpang terhadap produk jasa penerbangan Garuda Indonesia. Poin kedua, ada perbedaan persepsi penumpang terhadap harga jasa penerbangan Garuda Indonesia. Poin ketiga, ada perbedaan persepsi penumpang terhadap tempat pelayanan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Selanjutnya itu ada perbedaan persepsi penumpang terhadap promosi jasa penerbangan Garuda Indonesia. Dan selanjutnya juga ada perbedaan persepsi penumpang terhadap orang yang melayani jasa dari Garuda Indonesia. Ada perbedaan persepsi penumpang terhadap proses jasa penerbangan Garuda Indonesia, dan di poin terakhir ada perbedaan persepsi penumpang terhadap bukti fisik jasa penerbangan Garuda Indonesia. Selanjutnya, Indah. Selanjutnya ada analisa presentasi berdasarkan persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa. Pertama itu ada hasil penelitian. Persepsi penumpang terhadap produk jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil presentase dengan sebesar 50%. Lalu persepsi penumpang terhadap harga jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 40%. Lalu selanjutnya ada persepsi penumpang terhadap tempat pelayanan jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 36%. Lalu persepsi penumpang terhadap promosi jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 45%. Selanjutnya ada persepsi penumpang terhadap orang yang melayani jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 44%. Dan persepsi penumpang terhadap proses jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 39%. Dan yang terakhir adalah persepsi penumpang terhadap bukti fisik jasa penerbangan Garuda Indonesia adalah baik yang ditunjukkan dengan hasil persentase sebesar 46%. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang berkaitan dengan analisis persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa penerbangan Garuda Indonesia Yogyakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya perbedaan persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa penerbangan Garuda Indonesia, dan yang kedua berdasarkan hasil analisis persepsi penumpang terhadap bauran pemasaran jasa dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi penumpang terhadap seluruh bauran pemasaran jasa ini adalah baik. Oke, saya akan menambahkan dari poin kedua dari kesimpulannya. Di situ dijelaskan bahwa analisis persepsi bauran pemasaran jasa antara produk, price, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.